Assalamualaikum Bu Uti. Waalaikumsalam, Bu Agi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Agi. Alhamdulillah. Gimana kok saya lihat Ibu? Bu Wajah. Uti boleh minta waktunya sedikit, sebentar. Oh ya, boleh, boleh. Hmm, Gimana? saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Uti. Ada yang lain waktunya Bu ya? Iya ya, Bu. Hmm, Boleh jadi, banget. ya. Jadi begini Bu Uti, di kelas saya itu ada anak yang eh, bisa dibilang luar biasa aktif ya kerjaannya kemana-mana jalan saat pelajaran dan nggak jarang juga dia suka membuat temannya menangis gitu kan nunggu kawannya jadi dia itu kadang sampai bingung gitu ya ngadepin anak ini ya Allah gimana gitu kan nah itu kira-kira gimana ya Bu Uci saya ini aduh bingung saya ngadepin dia ini kalau apa namanya jalan-jalan terus udah dikasih yang lain udah dikasih apa masih aja kayak gitu-gitu kan jadi kira-kira gimana ya Bu? Baik, Bu Agi. Katanya kelas aktif ya, Bu ya, secara etiknya jalan saat pembelajaran. Tapi Bu Agi sebelum kita mulai nih, kita obrolan kita lebih lanjut, saya mau tanya dulu bagaimana perasaan Ibu sekarang dan apakah bagaimana perasaan Ibu sekarang dan apakah ada hal khusus yang ingin Ibu fokuskan dalam pembicaraan kita ini? Perasaan saya sekarang ya sejujurnya saya rada pusing gitu gitu pusing saya karena memiliki masalah pada peserta didik saya itu tadi anaknya aktif jalan-jalan dan bahkan sering buat temennya menangis gitu kan Jadi itu fokusnya ya Bu ya. nah Jadi ingin supaya supaya kita sama-sama. supaya anak ini bisa sama dengan yang lain gitu ya. Apa namanya mengikuti pelajaran dengan baik gitu kan. Baik Ibu Adi, tadi yang Ibu ingin fokuskan adalah bagaimana ada perubahan sikap yang baik untuk anak tersebut ya, anak tersebut jalan-jalan sehingga konsentrasi lain ya Bu ya. Iya. Tuh harapannya dari kita mendapat terbaik buat anak tersebut ya Bu. Iya Bu, benar. Sebelumnya saya mau tanya apa sih dalam dalam Ibu hadapi proses perubahan anak tersebut gitu. Ada yang sudah Ibu kan gitu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut gitu. Yang saya lakukan sih saya sudah ini ya Bu, sudah memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang sudah membuat anak-anak bahagia. Tapi kadang-kadang berhasil, tapi ya kali aja besoknya lagi dia ngulangin lagi gitu Bu. Hmm, Kadang-kadang saya apa lagi ya yang harus saya lakukan gitu karena saya bingung. jadi Ibu sudah yang Ibu lakukan itu situasi yang Ibu lakukan atau yang apa sih yang Ibu lakukan adalah metode pembelajaran yang sudah dilakukan kan gitu. Mm-mm. Nah, setelah Ibu melakukan itu kendala apa Bu Ibu hadapi gitu? Gitu. Kendala menghadapi yang tersebut apa gitu Bu? Nah, Kesulitan rasa saat saya kesulitan. melakukan pembelajaran menyenangkan sih sebenarnya nggak ada kendala Bu. Saya Hmm, ngikutin gitu kan. Kalau dia tuh kalau pembelajaran metode pembelajaran itu baru dia mau tuh senang gitu. Tapi ketika itu berulang lagi ya dia bakal nggak fokus lagi gitu kan. Karena kata hmm, dia mungkin itu bukan satu hal yang baru lagi buat dia gitu kan. Jadi dia ya udah amat dia tetap jalan-jalan, dia tetap ganggu kawan kayak gitu. jadi itu sedang apa sih yang buat Ibu agak sedikit tidak nyaman gitu di kelas ya Bu ya? Iya benar. Masa saya harus setiap hari metodenya baru terus Bu, baru dia gimana gitu kan. Jadi saya bingung gitu Bu, jadi gimana nih Bu ya?
Jadi sebelum kita ke sana, harapan Ibu untuk tersebut apa sih harapan terbesar Ibu untuk si anak tersebut? Kan Harapan ikan ini. harapan saya itu ya anak itu dapat mengikuti pelajaran fokus sehingga nilai anaknya juga bisa baik. Kemudian harapan saya juga anak itu tidak menyakiti kawannya gitu kan, tidak mengambil fokusnya. Kadang-kadang main pukul sama kawannya menangis sehingga membuat dia dunia itu. Harapan saya dia menjadi anak yang baik gitu kan. Pengen menjadi baik karakternya. Itu harapan besarnya ya Bu ya. Nah, anak Ibu punya harapan besar itu luar biasa untuk anak-anak Ibu ya, terutama didik Ibu tersebut. Untuk mewujudkan harapan tersebut, setelah kita melihat harapan-harapan Ibu ingin fokus, anak tersebut lebih namanya bisa mengikuti, tidak tidak bisa membuat nyaman di kelas gitu. Nah, apa langkah-langkah yang harus Ibu lakukan gitu untuk mewujudkan harapan-harapan itu? Harapan-harapan baik sekali anak tersebut. Pasti ada langkah-langkah yang mau Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan besar itu, ya kan? Langkah yang akan saya lakukan sepertinya saya akan menerapkan segitiga restitusi Bu. Saya pengen buat itu saya membuat anak ini bisa menyadari gitu. Saya pengen menerapkan langkah itu namanya segitiga restitusi. Belum dilakukan tapi ingin melakukan segitiga restitusi ya Bu. Emang belum saya lakukan. Nah tapi saya ingin melakukan itu. Maka apa namanya supaya bisa membuat anak lebih baik gitu. Masya Allah. Langkah-langkah yang Ibu lakukan baik ya, apalagi kita tahu segitiga restitusi itu bisa menyadarkan, mengeluarkan potensi anak gitu ya, kesalahannya bisa mengembangkan budaya pada anak tersebut ya. Nah, rencana Ibu itu luar biasa. Sekarang saya mau fokusnya Ibu untuk menghadapi apa kesulitan yang dihadapi Ibu. Mana yang fokusnya gitu, langkah-langkah apakah hanya segitiga saja fokusnya gitu langkahnya? Kalau pada saat ini kayaknya saya mau fokus ke segitiga restitusi dulu Bu, karena kan kalau untuk media pembelajaran saya sudah sering berganti nih media pembelajaran. Jika saya kasih media pembelajaran yang baru dia fokus, dia bisa. Tapi ketika besok saya nggak baru media pembelajarannya, maka dia mengulang lagi karena menurut dia itu bukan satu hal yang baru, bukan satu hal yang luar biasa gitu. Jadi pada saat ini saya pengen fokus ke segitiga restitusi dulu supaya membuat anak ini menyadari potensi dia. Nah, baru kita yang lain selanjutnya. Segitiga ya Bu. Ada yang lain atau yang lain yang bisa alternatif lain gitu, misalnya yang bisa saya mau fokus ke situ dulu. fokus Karena ya. karena saya sudah mencoba metode pembelajaran yang baru, terus yang lain tuh sudah, tapi belum berhasil. Saya lagi pengen menyentuh dia dari hati dia dulu. Gitu, baik. Nah, bagaimana Kak Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Kalau sudah ada segitiga restitusi kan pasti ada follow up-nya ya Bu ya. Lanjut dari rencana Ibu lakukan atau nah apa Bu tindak lanjutnya untuk atas rencana Ibu ingin wujudkan? Tindak lanjutnya maksudnya ini setelah saya melakukan ya Bu ya? Tindak lanjutnya Ya setelah saya melakukan segitiga restitusi, yang pertama itu saya pasti melihat ada nggak, mengamati ya, ada nggak sih perubahan dari anak ini gitu. Ketika mungkin nggak ada perubahan dari anak ini, setelah dilakukan segitiga restitusi, mungkin saya akan mencari hal lain supaya anak ini bisa
baik ya, fokus belajarnya gitu. Tapi ketika memang segitiga restitusi berhasil, ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Oh, Ibu komit ya dengan program ini ya, Bu ya. Iya, Bu. Apa komitmen Ibu untuk rencana ini gitu, Bu? Komitmen saya, ya pasti saya harus melakukannya ya, Bu ya. Saya melakukan segitiga restitusi sesuai dengan apa namanya prosesnya gitu kan ya. Terus sesuai dengan alurnya gitu dengan baik dan benar gitu kan. Ketika memang sudah saya lakukan, saya lihat ya, saya observasi ada nggak perubahan dari anak ini. Ketika memang enggak ya, nanti bisa ganti yang lain itu komitmen saya, Bu. Wah, luar. Nah, siapa Bu yang akan Ibu libatkan untuk siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Yang akan saya libatkan dalam hal ini yang pertama, saya pasti diskusi dulu dengan kepala sekolah ya, Bu. Nah, dengan kepala sekolah, saya diskusi dengan rekan sejawat, terutama guru-guru yang mengajar di kelas saya, misalnya seperti guru bahasa Lampung, guru bahasa Inggris, guru PJOK, gitu kan, supaya kita bisa satu visi gitu kan. Selanjutnya, ya mungkin anak-anak Bu ya. Oh, jadi tadi Ibu untuk menghadapi si anak aktif cerdas kinestetik tersebut, Ibu akan membuat apa melaksanakan segitiga restitusi tersebut di bawah gitu. Itu yang akan langkah yang Ibu akan. Nah, Ibu, semoga nanti ada dan yang sangat baik untuk anak tersebut. Bagaimana sekarang perasaan Ibu? Tadi kan di awal saya sudah tanya perasaan Di awal tadi saya pusing, tapi setelah saya ngobrol dengan ibu, alhamdulillah tuh jadi plong gitu Bu. Jadi oh iya, jadi dapat penguatan saya begini gitu kan. Kalau tadinya kan aduh pusing ini ngadepin anak ini nggak berubah-ubah. Sekarang insya Allah udah komit gitu ya, harus begini gitu. ya mudah-mudahan Amin. yang baik ya Bu, anak didik Amin ya Allah, amin. Bu. Nah, terima kasih banyak ya Bu Lucy atas obrolan hari ini, sangat bermanfaat luar biasa. Tetap semangat untuk berubah lebih baik untuk terutama penguatan karakter anak ya Bu. Iya Ibu. Dan Ya, semangat terus. Terima kasih ya Bu ya. selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam.